Beli sempak aja masih pakai duit rakyat. Jadi kalau dikritik itu dengerin, simak, bukan malah ngatain kampungan. Emang dasar watak turunan mertua begini nih. 172 juta untuk beli celana dalam, duit rakyat ini. Tapi nggak apa-apa sih, gue ikhlas, jujur gue ikhlas. Bahkan harusnya anggarannya ditambah. Dan semoga nggak kena efisiensi. Soalnya kan TNI itu kan nanti perang, tembak-tembakan, lari-larian. Kalau kena efisiensi, masa nggak pakai celana dalam perangnya ya kan? Jadi perlu ini penting banget ya, biar perangnya nyaman ya. Kalau nggak pakai kan repot nanti ya kan? Kalau kita perhatiin, si Ijo udah mulai juga nih guys, perilakunya sama dengan Parcok. Nah, semua pengkritik mengenai persoalan undang-undang TNI malah dikatain kampungan, otak kampungan. Aduh, padahal si Ijo ini perkara celana dalam aja masih bergantung pada rakyat, masih bergantung pada pajak rakyat. Aduh, sangat memalukan dan sangat memuakan. Lagi dan lagi mereka menganggap pengkritik atau rakyat Indonesia sebagai musuhnya, padahal yang membuat hidup mereka enak, yang membuat mereka bertahan hidup hingga bisa menikmati hasil dari seragamnya selama ini adalah dari rakyat, hasil dari pajaknya rakyat. Nah, sahabat-sahabat, untuk itu kita simak dulu nih bagaimana komentar-komentar para netizen. Untuk itu langsung saja ke videonya. DPR diam-diam membahas revisi UU TNI di Hotel Fairmont. Katanya lagi efisiensi. Kok bisa bela-belain weekend rapat di hotel mewah? Rapatnya maraton, butuh istirahat. Lah ya udah nggak usah maraton, chill aja, chill. Emang se-urgent apa sih bahas revisi UU TNI? Kayaknya lebih urgent revisi UU peradilan militer deh. Buat yang belum tahu, anggota aktif TNI kalau melakukan kejahatan itu nggak diadili di sistem peradilan sipil. Contohnya kasus korupsi Kepala Basarnas. Awalnya diurus KPK, tapi karena pelakunya anggota aktif TNI, jadinya diurus polisi militer. Selain bikin kagok penegak hukum, sistem peradilan militer saat ini juga dinilai bikin anggota militer ngerasa kebal hukum. Lo tau nggak kalau pernah ada Prada yang naik motor terus kecelakaan tunggal, tapi habis itu dia lapor sama teman-teman seangkatannya kalau dia dikeroyok. Gara-gara itu mereka rame-rame nyerang Polsek Ciracas, bahkan sampai dibakar loh. Karena Prada ini anggota TNI aktif, makanya dia diadili di peradilan militer. Dan lo tahu vonisnya berapa lama? 1 tahun. Nyebar hoax Atta Halilintar sama Ria Ricis nikah siri aja ancamannya 6 tahun loh. Masa nyebar hoax sampai bakar polsek cuma dihukum 1 tahun? Balik lagi ke revisi UU TNI. Ada yang nganggep bahwa narasi revisi UU TNI akan mengembalikan Dwi Fungsi ABRI. Itu menyesatkan. Padahal yang bikin sesat siapa? Wajar reaksi rakyat sipil begitu, karena menurut draft tahun 2024, jabatan yang bisa diduduki anggota TNI aktif bisa sesuai kebijakan presiden. Menurut berita yang beredar, revisi UU TNI yang dibahas sekarang nggak ada frase ini, cuma penambahan aja dari yang awalnya 10 jadi 16 posisi. Tapi gimana orang bisa percaya kalau draft terbarunya aja nggak bisa dicari? Masalahnya sebelum rame ini aja udah ada kejadian yang bikin heboh. Sekretaris kabinet sejak reformasi nggak pernah diduduki anggota TNI aktif. Sekarang kejadian. Kenapa bisa? Karena peraturannya baru diganti. Nggak, maksudnya gue tau lah kalau sekarang lagi musim remake, Avatar di remake, One Piece di remake. Tapi jangan Orde Baru di remake juga dong. Astaga, perasaan dari kemarin ono gebrakan rek. Ngini rek, bayangke kita sebagai Gen Z, kita kan kaum barbar yo. Bayangkan nih kalau misalkan RUU TNI ini disahkan, bayangke mau keulang kembali kejadian tahun 98, tragedi penjarahan, tragedi penculikan aktivis. Mau keulang lagi. Coba kalau kita speak up, apa gak tinggal nama tok iku bayangke. Duh, karena kita harus ketebak sistemnya guys. Jujur aku bener-bener gak setuju kalau misalkan RUU TNI ini disahkan. Gimana nasib-nasib kita? Sarjana banyak pengangguran, ASN udah capek-capek belajar naik jabatan, ternyata malah dari TNI yang masuk ke sipil. Gak boleh itu. Padahal dari zaman PSBY udah mewanti-wanti jangan ada TNI atau ABRI yang masuk ke ranah sipil. Karena mereka itu yo nang bara wes menjaga pertahanan negara, bukan malah ngurusin administrasi. Yes, udah gak habis pikir aku rek. 2045 bukannya menjadi Indonesia emas, tapi malah menjadi Indonesia cemas. Tolak RUU TNI, namanya doang wakil rakyat, tapi buktinya mana? Wakil rakyat dari bagian yang mana? RUU TNI dibahas oleh DPR dengan sangat tertutup di Hotel Fairmont Jakarta, yang mana mereka membahasnya itu menihilkan partisipasi rakyat Indonesia satu pun. Jadi gini, Presiden Prabowo itu mengusulkan untuk merevisi Undang-Undang TNI tahun 2004. Ada beberapa poin utama dalam revisi undang-undang ini. Yang pertama, jika TNI ingin menjadi bagian dari kementerian ataupun lembaga lain, maka
TNI diwajibkan untuk melakukan pensiun dini. TNI aktif boleh mendaftar 15 kementerian atau lembaga tertentu sesuai dengan aturan yang baru. Dengar-dengar nih, kementeriannya jadi 16 kementerian seperti Kementerian Pertahanan, Badan SAR Nasional, Intelijen Negara, Mahkamah Konstitusi, dan Kejaksaan Agung. Ini adalah bagian yang paling mencengangkan. Di luar dari 15 kementerian atau lembaga tertentu ini, maka prajurit TNI diwajibkan untuk pensiun dini. Otoriter terus-terusan menjadi-jadi. Meritokrasi semakin tenggelam. Bahaya. Kerja di zaman sekarang udah sulit. Rakyat sipil di PHK banyak. Pelantikan ASN aja diundur. Ini ada peraturan yang memudahkan lulusan SMA itu untuk jadi pegawai negeri. Terus rakyat sipil yang kayak kita gimana, Pak? Ini adalah nama-nama anggota Komisi 1 DPR yang mau ngelolosin RUU TNI. Mana nih yang katanya kader-kader PDIP yang menggaungkan oposisi? Buktinya mereka juga jadi pengkhianat rakyat. Oh iya, kan PDIP udah terbagi jadi 2 fraksi. Ups. Hanya bahas 3 pasal kalau kata pimpinan DPR hari ini terkait dengan revisi Undang-Undang TNI. Catat, cermatin, apalin. Pasal 3 ngatur kedudukan TNI. Pasal 53 tentang usia pensiun prajurit aktif dari 55 jadi 65 tahun. Pasal 47 klausul terakhir yang masuk dalam revisi Undang-Undang TNI yaitu perluasan pos jabatan sipil yang dapat diduduki oleh prajurit aktif dari 10 tambah 6 jadi 16 pos lembaga kementerian baru yang bisa dijabat oleh prajurit TNI aktif diantaranya. Monggo daftar lihat Kementerian Kelautan Perikanan, Basarnas, BSSN, apalagi BNN, SAR, dan sebagainya. Gimana? Ingat, kalau kata pimpinan DPR, cuma 3 pasal. Di sini tuh kita nggak ada yang anti sama TNI, apalagi sampai dituduh sebagai antek PKI. Kita cuma pengen semua itu sesuai dengan porsinya aja. TNI dengan spesialisasinya dalam bidang militer, ya sudah. Tupoksinya adalah menjaga keamanan dan pertahanan Indonesia. Biarkan jabatan-jabatan sipil itu diisi oleh orang-orang sipil, oleh aparatur sipil negara yang memang memiliki spesialisasi, kompetensi, dan kapabilitas di bidangnya. Dan masalah integritas itu akan kembali kepada individunya masing-masing. Lagi pula sekarang tuh gak ada urgensinya untuk merevisi Undang-Undang TNI, dan itu malah menimbulkan potensi dan kekhawatiran di masyarakat akan bangkitnya dui fungsi ABRI. Karena saat ini TNI yang mengisi jabatan-jabatan sipil itu sebetulnya poin dari kritik kenapa kami menolak revisi Undang-Undang TNI. Bukan kami anti TNI, tetapi kami ingin semuanya itu sesuai dengan porsinya, jangan berlebihan. Bro, jelasin ke gua kenapa duit fungsi itu sangat berbahaya. Lu minta tahu sederhana. penting. Di satu perusahaan ada 15 divisi, marketing, SR, produksi, distribusi, keuangan, dan lain-lain. Posisi ketua divisinya kosong, belum ada yang isi. Terus perusahaan itu mau hire orang, tapi CEO merubah kualifikasi yang bisa jadi ketua divisi. Syaratnya hanya satu, sedang menjabat satpam di perusahaan itu. Lah, kok satpam? Kenapa lu heran? Ya heran lah. Emang satpam bisa jadi ketua divisi marketing, SR, produksi, dan lain-lain tadi? Taruhlah bisa. Masih sedikit heran sih. Kan kompetensinya juga beda, alat kerjanya juga beda. Nah, fun fact-nya, mereka akan jadi ketua divisi, tapi juga akan tetap jadi satpam. Gimana? Makin pusing kan? Ya lu mikir aja, mana bisa ngerjain 2 tugas yang sangat berbeda kayak gitu? Apanya yang nggak bisa di perusahaan itu? Aturannya tinggal diotak-atik. Gimana kebutuhan? Kalau itu bisa hancur tuh perusahaan. Kata para penjilat sih enggak. Justru dengan diisi satpam, perusahaan akan semakin kuat. Kuat endasmu. Dan sambil kerja sebagai ketua divisi, mereka akan tetap membawa pentungan. Wah, gimana nasib para karyawan di sana nanti? Tertekan banget dong. Ngelawan dikit bisa diketok. Masih standar sih diketok. Kalau masih ngelawan, bisa jadi hilang tuh karyawan. Waduh, ngeri banget. Oh ya, satu lagi. Perusahaan itu pernah melakukan hal yang sama 30 tahun yang lalu. Dan perusahaan itu hancur. Lebih bodohnya lagi, mereka ingin mengulanginya.